Jadi saksi TPS yang jumlahnya 2 orang per TPS ini harus benar-benar dilatih apa yang harus dia lakukan secara detail. Nah, begitu juga ketika proses di kecamatan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh saksi ini? Jadi tim TPS ini bukan hanya saksi. Dimanapun berada, Utari Sulistiawati kembali menghampiri Anda sekalian bersama dengan Bapak Zulfadli. Sulfadli. Ya, manggilnya Ya. Bang Zul aja. Bang Zul. Ya. Oke, Bang Zul, kami mau untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa Masyumi TV. Oh iya, nama saya Zulfadli. Saya merupakan salah satu relawan Pak Anies yang tergabung dalam Duta Peradaban Indonesia. Oh iya, ya proses pemilu, apakah itu pilpres atau legislatif ataupun pilkada, ya sesuai dengan judul tema diskusi pada hari ini, yaitu apakah ada potensi kecurangan di pemilu? Ya, saya kira pasti ada ya. Selama penyelenggaranya itu manusia, itu pasti ada. Karena manusia pasti tidak terlepas dari kesalahan dan berbagai macam ujian ya. Nah, apakah dia lulus ujian atau tidak, itu akan dibuktikan bagaimana dia menghadapi ujian tersebut ya. Jadi potensi itu pasti ada. Gitu. Sebentar. Mas, ya Mas. Oke, jadi itu tadi yang disampaikan ya. Tadi Bapak udah menyiapkan langkah-langkah bahwa Bapak membuka advokasi di tempat Bapak berada. Itu bagaimana mekanismenya, Pak? Kalau saya fokusnya ke pelatihan saksi. Pelatihan saksi? Ya, karena memang potensi kecurangan itu kalau kita lihat tahapan pemilu itu bisa dilakukan di data pemilih, ya, bisa terjadi di kampanye, bisa terjadi ketika pemungutan suara dan perhitungan suara, ataupun bisa terjadi di rekapitulasi penghitungan suara. Nah, kalau saya fokusnya mulai di pemungutan suara dan perhitungan suara dan juga bagaimana mengamankan suara. Jadi fokus saya di sana dan kita punya program bagaimana menekan potensi kecurangan tersebut supaya tidak terjadi. Gitu. Pelatihan saksi ini memakan waktu berapa hari dan persyaratannya apa, Pak? Ya tentu persyaratannya untuk saksi ini pertama harus paham hitung-hitungan dasar lah, gitu ya. Karena namanya perhitungan kan ada angka-angkanya, ya. Harus paham perhitungan dasar dan juga harus mau belajar, ya. Harus mau belajar karena aturannya harus dibaca supaya dipahami. Nah, terusnya juga siap untuk dilatih bagaimana seluk-beluk proses pemungutan dan perhitungan suara dan juga bagaimana cara mengamankan suara ya supaya potensi-potensi kecurangan ini bisa ditekan. Ya. Gitu. Itu kalau di TPS itu kan ada saksi nanti Pak ya. Ya betul. Nah, kemudian suara itu kan dibawa ke kecamatan. Ya. Mungkin di situ ada kecurangan lagi, bagaimana itu Pak? Iya. Namanya Saksinya potensi ini, itu saksi kan pasti ada ya. Makanya yang terlibat di TPS ini harus dilatih. Jadi saksi TPS yang jumlahnya 2 orang per TPS ini harus benar-benar dilatih apa yang harus dia lakukan secara detail. Nah, begitu juga ketika proses di kecamatan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh saksi ini? Jadi tim TPS ini bukan hanya saksi. Jadi ada 2 tim yang lainnya yang harus mendampingi saksi, gitu ya. Nah, ini mungkin bisa saya lakukan nanti kalau saya diberikan amanah untuk melatih saksi. Ya. Jadi bukan hanya saksi 2 orang, tapi juga ada tim yang lainnya yang terkait dengan TPS. Berarti kan mengamankan suara dari TPS sampai kecamatan tidak berubah, ya kan Pak? Betul. Dari masing-masing TPS. Ya, nah, betul. Kemudian tentu sebagai relawan atau pendukung harus tetap mencatat itu kan Pak? Oh, ya, betul. Mengawal terus itu betul. sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Betul. Nah, betul. Nah apakah di sini tuh akan
akan ada benturan lagi nggak Pak setelah di kecamatan? Kan bisa aja dengan katanya dengan kecanggihan IT itu bisa diubah persentasenya. Itu bagaimana? Kalau IT itu kan sifatnya mendukung ya, mendukung mempercepat proses supaya lebih lebih mudah gitu ya. Nah, tapi yang legal formalnya itu kan dokumen, dokumen fisik. Itu legal formalnya, yaitu berita acara yang ada di TPS yang ditandatangani oleh KPPS dan juga para saksi. Nah, ini saksinya harus paham dan benar-benar setiap TPS harus ada 2 orang saksi dan tim yang lainnya, gitu ya, supaya bisa mengawal. Ya. Dan saksinya harus benar-benar dilatih supaya paham apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Harus detail ini. Ya, Pak Fadli, saya berharap tentu juga pemirsa Masyumi TV berharap agar apa yang Bapak sampaikan, terus kemudian pelatihan itu benar-benar bermanfaat ya, betul. Dan tentu sangat mendukung pemilu yang jurdil. Ya, jadi betul. Bagaimana Bapak setuju nggak Pak? Saksi itu adalah pahlawan pemilu. Oh iya. Pahlawan pemilu yang bisa membawa pemilu itu jurdil Pak ya. Betul, betul. Jadi saksi adalah pahlawan pemilu Pak ya. Karena ini tim pemenangan wajib menempatkan seluruh TPS dengan saksinya, gitu ya, dan juga tim yang lainnya. Ini wajib hukumnya, supaya kita bisa menjaga agar pemilu ini bisa dilaksanakan dengan jurdil, gitu ya, dan kita bisa menekan potensi kecurangan yang ada.